sudah subscribe semuanya. Kali ini aku mau mendadar telur dengan kuali baru atau kuali pertama pakai ya teman-teman. Di sini aku kualinya seperti ini. Bagaimana caranya untuk menggunakan kuali yang pertama supaya tidak lengket dan cek di sini. Nah, teman-teman, di sini kan ada bekas merek, bekas label begitu ya. Kita kasih sedikit minyak kayu putih ya, teman-teman, untuk membersihkannya supaya lemannya dari bekas label ini kena kayu putih begitu, lalu kita gosok-gosok dengan jari kita supaya kayu putihnya tuh bekerja untuk membasahi si lem-lem ini ya teman-teman. Setelah itu kemudian aku ambil tisu, aku gunakan tisu untuk menggosok-gosok begitu supaya lemnya ini menempel di tisu begitu teman-teman ya. Seperti ini, gosok kanan, gosok kiri, semuanya pokoknya sampai bersih. Nah, ini sudah mulai bersih ya teman-teman. Kita lap-lap sampai bersih, lebih bersih lagi. Nah, setelah ini nih aku mau ambil satu buah lemon, lalu aku potong menjadi 3 bagian, dan memotongnya harus seperti ini ya teman-teman. Jangan motongnya seratnya tidak terpotong, nanti tidak keluar banyak airnya. Kemudian kita peres di atas kuali seperti ini. Selanjutnya kita gosok-gosok ke seluruh bagian kuali ya teman-teman, supaya jika ada bahan-bahan kimia atau apapun itu akan lepas ya teman-teman dengan air lemon ini ya teman-teman ya. Kita gosok kanan, gosok kiri, bagian luarnya tidak perlu ya teman-teman, bagian dalamnya saja seperti ini. Setelah kita rasa cukup, kemudian nah sekarang aku mau buang kulit jeruknya. Sudah aku buang kulit jeruknya, kemudian kita bilas dengan air, lalu kita sabun-sabun seperti ini ke seluruh bagian kuali supaya bersih dan tadi supaya aroma kayu putihnya hilang ya teman-teman ya. Setelah itu kita bilas air. Nah, setelah dibilas kita elap dengan elap kering, lalu sampai kering lah ya. Nah, kinclong kan. Selanjutnya kita siapkan api kecil saja ya teman-teman supaya tidak gosong. Menunggu kuali panas, aku akan pecahkan telur. Nah, di sini aku pecahkan 1 butir saja ya teman-teman. Nah, tuh telurnya masih bagus, masih bulat begitu teman-teman ya. Pecah. Nah, sekarang aku kocok sebentar sampai semuanya ini rata, kuning dan putihnya merata ya teman-teman. Seperti ini, kocok terus sampai menyatu putih dan kuningnya seperti ini. Nah, aku taruh sebentar, aku mau cari tempat untuk mengurangi si telur ini. Tidak semuanya aku pakai ya teman-teman. Aku akan pakai separuh dari telur ini ya teman-teman, separuh saja. Sayang kalau nanti aku pakai 1 butir. Sekarang aku mau tambahkan minyak. Di sini menggunakan minyak bekas, pokoknya yang bekas saja teman-teman ya, nggak usah baru soalnya tidak digunakan nantinya. Kita kocok lagi sampai minyak dan telur menyatu seperti ini. Nah, kiranya sudah selesai. Nah, kita beralih ke kuali yang tadi kita siapkan, sekarang sudah panas. Nah, sekarang kita masukkan kocokan telur yang tadi telah kita kocok. Kita taruh tipis-tipis saja ya teman-teman, seperti ini, seperti mendadar lah begitu, mendadar tapi tipis-tipis seperti bikin krepek begitu teman-teman. Nah, kita tipis-tipiskan seperti ini. Nah, kalau bisa ke seluruh bagian, tapi jika tidak ya secukupnya. Telur melelehnya kemana saja ya teman-teman, kita ikuti meleleh telurnya berhentinya di mana gitu teman-teman. Nah, seperti ini nih. Nah, terus kita lelehkan telurnya sampai keringnya sampai di mana begitu. Nah, seperti ini. Terus berkeliling telurnya. Kita piknik ya telur. Ayo ke seluruh bagian wajan atau kuali seperti ini.
Lalu kita kecilkan api sekecil mungkin ya teman-teman. Kita berlanjut untuk memanaskan kuali dan telur ini. Kita panaskan sampai ini telur tuh warnanya coklat begitu teman-teman ya, sampai bergelembung-gelembung atau berbuih-buih coklat begitu, semuanya merata begitu. Lalu kita geser di mana yang belum kena api, kita kenakan api semuanya seperti ini ya teman-teman, supaya untuk melatih si wajan ini terkena api semuanya, supaya nanti tidak lengket jika kita gunakan selanjutnya untuk menggoreng telur atau yang lainnya ya teman-teman. Seperti ini, yang belum kena api kita kenakan api seperti ini. Itu kan di sana kita lihat bergelembung-gelembung ya teman-teman, telurnya tuh pelan-pelan dia bergelembung-gelembung. Kita pindah ke sisi yang lainnya lagi seperti itu teman-teman. Nah, kita geser lagi seperti ini. Tuh ya, ada letupan-letupan kecil. Ups. Dalam proses ini tuh kita harus sabar ya teman-teman. Nah, seperti ini nih kesabaran kita. Kita gosongkan nih telurnya supaya warnanya coklat. Nah, seperti ini nih. Nantinya untuk membantu supaya jika kita menggoreng nanti mudah, tidak lengket begitu teman-teman. Fase atau permulaannya memang seperti ini teman-teman. Nah, kita yang belum terkena api atau yang belum coklat, kita buatlah dia menjadi coklat ya telurnya ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini nih, kita akan kerok-kerok ya teman-teman. Nah, ini kita kerok-kerok seperti ini untuk mengecek bagaimana. Nah, itu kan ya sudah mulai tidak lengket sedikit begitu. Nah, kita kerok-kerok, kita gosok-gosokkan tuh si telur dadarnya ke kuali gitu, seperti apa ya, mengelap-elap begitu supaya terkena si telur gitu. Terus saja lakukan seperti ini, gosok kanan, gosok samping dengan menggunakan telur dadar ini ya teman-teman. Ini yang masih nempel di kuali, kita gosok supaya lepas. Yang nempel ini supaya lepas, kering lama-lama nanti jadi lepas begitu teman-teman ya. Tuh ada kerak-keraknya. Kita menggunakan telur dadar yang lainnya supaya melepas telur yang lainnya begitu teman-teman. Kita gosok seperti ini. Tapi hati-hati jangan sampai kualinya kegores ya teman-teman ya. Pokoknya gosoklah sesuai dengan apa ya, supaya jangan melukai permukaan kuali begitu. Walaupun kita gosok-gosok ya teman-teman, walaupun kita gosok-gosok tidak sampai melukai atau menggores kualinya ya teman-teman. Pokoknya kita harus pakai perasaan bagaimana caranya telur dadarnya lepas tapi tidak tergores kualinya begitu teman-teman ya. Usahakan jangan sampai tergores. Ini nih, dengan cara ini nanti jika kita selanjutnya untuk menggoreng telur atau menggoreng apapun, pokoknya akan sukses dan mulus begitu, tidak ada lengket-lengket begitu. Karena sekarang ini sudah memproses bagaimana cara membuat kuali ini tidak lengket, yaitu dengan telur digosok-gosokkan seperti ini teman-teman. Ini menurutku ya cara yang pas buat kuali baru seperti ini, supaya tuh kualinya nanti dengan mudah kita gunakan untuk memproses atau membuat telur dadar atau mata sapi atau apalah itu tidak lengket ya teman-teman. Jadi kuali ini nantinya jika sudah menjadi kuali yang tidak lengket, jangan sekali-kali dipakai untuk masak yang ada kuah-kuahnya begitu teman-teman ya. Jangan memakai kuali yang sudah jadi tidak lengket ini dengan memasak berkuah gitu. Jadi tidak boleh untuk menumis ataupun memasak sesuatu yang berkuah gitu. Jadi spesial untuk menggoreng saja begitu.
Jadi kalau mau untuk berkuah-kuah, pakailah kuali yang lainnya lagi, jangan yang ini ya teman-teman, karena ini sudah diproses seperti ini, maka tidak lengket. Nah, jika nanti suatu hari lupa suatu hari lupa masak untuk kuah, maka lakukan hal seperti ini lagi ya teman-teman, supaya memulihkan, supaya kuali ini tidak lengket lagi, begitu seterusnya. Karena jika sudah terkena resapan air kan pasti dia akan lengket. Jadi jika lengket, ulangi hal seperti ini lagi teman-teman. Jadi supaya tidak mengulang-ulang hal yang sama seperti ini, maka kita carilah kuali lain supaya untuk masak yang berkuah-kuah, spesial kuah. Kalau yang sudah diproses seperti ini nih, spesial untuk menggoreng. Dijamin ini tidak lengket ya teman-teman. Kalaupun lengket, kalau setiap hari digunakan untuk mendadar telur atau memproses yang goreng-goreng, nanti dengan sendirinya dia akan memproses, tidak akan lengket teman-teman ya. Pokoknya yang penting jangan dipakai untuk masak yang berkuah-kuah, begitu teman-teman. Nah, setelah seperti ini nih, udah pada lepas nih yang gosong-gosong ya, yang menempel di kuali nih. Kemudian kita akan matikan api teman-teman ya. Udah cukup ini rasanya ya untuk membuat kuali ini tidak lengket. Nah, matikan api yuk. Setelah ini kita diamkan dingin sebentar saja ya teman-teman. Setelah itu barulah ayo kita buang ke tong sampah. Nah, kita buka tong sampah tuh, bekas-bekas tadi kan, bekas-bekas lemon, bekas kulit telur ya teman-teman. Kita buang tuh yang gosong-gosong atau yang coklat-coklat ini, kita buang ke tong sampah karena tidak terpakai. Kemudian kita cuci ini kualinya lagi teman-teman supaya bersih. Nah, sekarang kuali sudah dicuci, tampaknya masih ada sisa sedikit teman-teman, ini dia sedikit, nggak apa-apa lah ya, sedikit saja. Lalu kita akan nyalakan api untuk mendadar telur. Lalu kecilkan apinya seperti ini, sekecil ini nih ya teman ya. Kita taruh kuali, kita panaskan sebentar. Setelah panas, masukkan minyak sedikit atau banyak pun boleh, terserah kalian mau sebanyak apa. Dan lagi-lagi menunggu panas, aku mau pecahkan 1 butir telur. Nah, setelah ini dipecahkan nih, aku akan mengambil yang tadi kita simpan tuh, telur setengahnya kita masukkan ke dalam sini nih. Telur yang tadi yang sisa untuk membersihkan kuali itu tuh ya. Nah, aku lap dulu nih lengket. Nah, sekarang aku mau tambah rasa-rasa nih. Ini aku mau tambah rasa garam deh. Curut seujung apa ini namanya deh, terserah deh mau seujung apa, seujung jari, seujung apalah pokoknya. Lalu aku tambahkan merica teman-teman. Jangan lupa merica itu kalau masak telur ada merica, pas rasanya begitu. Nah, masukkan tuh merica sejumput kebanyakan ya, sedikit aja deh, terserah maunya seberapa ya teman-teman, pokoknya sedikit. Kemudian kita kocok kembali seperti ini nih, kocok sampai rata deh antara garam, telur, dan merica menjadi satu teman-teman ya. Nah, lanjut kita akan dadar deh. Nah, sekarang kita kembali ke kualinya. Ini nih minyaknya kita geser-geser kemanapun ini minyaknya supaya terkena minyak semua nih kualinya. Enggak semua deh, telur kira-kira cukup buat telur tuh berkeliling-keliling begitu deh intinya ya. Nah, kita geser-geser tuh minyaknya ke kanan ke kiri lah, suka-suka kalian deh kemanapun ini minyaknya. Nah, kita taruh lagi di atas api. Lanjut kita masukkan telur kocoknya ke dalam atau ke atas kuali yang ada minyak panasnya ini nih. Kita langsung berproses deh, tuh berbuih-buih, pinggir-pinggirannya tuh mulai mateng tuh, nanti gelembung begitu ya teman-teman. Nah, tuh kan proses pematangan segera. Nah, kita goyang-goyang, guncang-guncang ya, supaya yang tengah-tengah yang meleleh tuh
menjadi mengering ya teman-teman nih. Geser kanan, geser kiri supaya ini telurnya matang dan tidak keras ya teman-teman. Jika menunggu sampai atasnya kering dengan sendirinya, maka hasilnya tuh akan terasa seperti karet begitu teman-teman ya, telur dadarnya ya. Nah, jika kita guncang-guncang seperti ini kan matangnya maksimal, tidak perlu menunggu dari bawah untuk panas ya teman-teman ya, karena si telur ini menyusul atau menjemput panas begitu. Nah, seperti ini kita tunggu sebentar. Nah, setelah gelembung tuh memproses dirinya tuh, masak gelembung kanan, gelembung kiri tuh ya, meletup-letup bawahnya ini nih. Tuh ya, proses tuh ada apa tuh bawahnya tuh ya bekerja begitu, meletup. Nah, sekarang aku akan taburi daun bawang teman-teman. Aku tidak menggunakan tangan, menggunakan sodetan saja karena takut bau tangannya teman-teman. Nanti memegang kuali jadi kualinya lengket, maka dengan menggunakan sodetan aku mengambil daun bawangnya ya teman-teman. Kemudian setelah dirasa cukup kering bawahnya nih, kita kosrek-kosrek tuh bawahnya ya, tuh kan jeng-jeng, tidak lengket kan ya. Mungkin bocor, nggak apa-apa tuh. Nah, ini sedikit agak lengket di bawahnya tuh, nggak apa-apa lah ya teman-teman, nama juga baru kan. Nanti setelah beberapa kali tidak akan seperti ini lagi, tidak ada akan lengket-lengket lagi, kita balik pluk. Nah kan ya. Nah, sukses deh kualinya untuk menggoreng tanpa lengket sedikit deh. Nanti lama-lama akan memproses tidak lengket sedikit pun ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, apinya kita matikan saja teman-teman. Sudah ini ya, kita balik lagi, twing. Nah, sudah selesai deh, jeng-jeng, tinggal makan. Dan makannya aku akan ditemani dengan nasi goreng dan teman-temannya teman-teman ya. Nah, untuk garnish atau untuk temannya aku sudah siapkan ada timun, selada romen. Setelah telur dadar ditaruh, kita tambahkan nasi goreng, lalu teri goreng, ini teri Medan, dan bawang goreng. Lalu aku tambah emping dan sambal. Ayo mari kita oleskan sambalnya di atas telur dadar. Oles supaya lebih nyami begitu teman-teman ya. Cek, sekarang aku mau potong dulu nih ya, potong dengan garpu. Oles sambal lagi supaya pedasnya wow, mantul. Yuk, selamat mencoba teman-teman semua. Dan sekian, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum.